Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu yang pertama, misalkan X. 4X plus 9. Negatif 2A ditambah 7B. 5M dikurangi 8N ditambah 10. X ditambah Y ditambah Z ditambah 3. Ini semua adalah contoh-contoh dari bentuk aljabar. Kemudian kita akan belajar mengenai suku pada aljabar. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Misalkan 2X dan 2X itu namanya suku 1 atau disebut monomial. Kemudian kalau 2X ditambah 4, berarti di sini ada 2 suku, maka disebut binomial. Kemudian ada 2X ditambah 3Y ditambah 7. Nah, ini disebut trinomial. Nah, kalau bentuk aljabar itu tersusun lebih dari 3 suku, maka dinamakan polinomial. Kemudian kita akan belajar unsur pada bentuk aljabar. 2X ditambah 4. Tadi ini disebut suku. Jadi 2X ditambah 4 itu ada 2 suku. Kemudian di dalam bentuk aljabar itu ada unsur-unsurnya. 2 itu disebut koefisien, X-nya itu disebut variabel, dan 4-nya itu disebut konstanta. Maka dari sini kita bisa artikan bahwa koefisien ini bilangan di depan variabel. Jadi setiap bilangan di depan variabel itu dinamakan koefisien. Kemudian ada variabel, itu sesuatu yang nilainya dapat berubah. Biasanya disimbolkan dengan huruf alfabet, bisa X, Y, Z, A, B, C, atau huruf alfabet yang lain. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini adalah bilangan yang nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Nah, ini ada contoh lain. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Misalkan saya punya 5A ditambah 7, maka koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah A, dan konstantanya adalah 7. Kemudian kalau misalkan saya punya 5A dikurangi 7. Nah, kalau dalam aljabar, kalau ada pengurangan, itu sebaiknya kita buat menjadi penjumlahan. Nah, 5A dikurangi 7 itu artinya 5A ditambah dengan negatif 7. Berarti dari sini koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah A, dan konstantanya adalah negatif 7. Nah, kalau ini, tentukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Negatif 3M ditambah 2N dikurangi 5. Nah, ini karena ada pengurangan, maka kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Ditambah negatif 5. Maka koefisien dari variabel M adalah negatif 3, koefisien dari variabel N adalah 2, variabelnya adalah M, dan N konstantanya adalah negatif 5. Kemudian kita akan belajar mengenai suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya di sini ada X dan 2X. Ini sejenis karena variabelnya X. Nah, perlu diperhatikan kalau X itu sebenarnya artinya 1X. Jadi ini ada bilangan satunya, tetapi tidak dianggap. Jadi dia bilangan satu itu ada, tapi tidak dianggap. Kemudian negatif 3A dan 5A. Kemudian ada 10B dan negatif 7B, atau negatif 4 dan 8. Ini adalah suku-suku sejenis. Sebenarnya ada yang lain lagi, misalkan 2X kuadrat dan negatif 5X kuadrat. Ini juga sejenis. Atau misalkan 3PQ kuadrat dan 7PQ kuadrat. Ini juga suku sejenis. Kemudian ini ada contoh soal, ada berapa suku? Tentunya di sini ada 2 suku ya. Ada 2 suku.
Kemudian kalau ini berarti ada 3 suku. Kalau yang ini kita perhatikan, ini ada suku yang sama. Berarti ini berubah menjadi 6X ditambah 3Y. Maka hanya ada 2 suku. Kemudian ini ada suku 1, ini jadi bareng ya, ini 2, ini 3, berarti ada 3 suku. Nah, mungkin untuk video kali ini itu aja. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.